Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa qulil hamdulillahi lam yatahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha la'alakum tuflihun wa la'alakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang kami hormati sesepuh Ta'mir Masjid Baitul Rahim, ya, terus Baitul Rahman, ya. Wanayasa, juga yang kami hormati Ketua Ta'mir Masjid beserta jajarannya Pak Haji Widyasmara, juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Wanayasa beserta perangkatnya, segenap jamaah Masjid Baitur Rahman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita senandungkan. Kalimat-kalimat tahmid senantiasa kita lantunkan. Teruntuk siapa? Teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul alamin wa rabbin nas, yang telah menciptakan alam semesta dan dengan segenap kesempurnaannya juga menciptakan kita manusia dengan sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik sesempurna-sempurna keadaan. Juga dilengkapi dengan potensi yang melekat pada diri kita, panca indera dan semuanya, akal, hati, tentunya dalam rangka supaya kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga sholawat, salam, konjuk asal dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, juga kepada sekalian umatnya hingga akhir zaman. Jemaah Kampung Ramadan Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majemuk sekali pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini, nggih. Ada sahabat-sahabat kita, kecil kita dari MBS, ya, Muhammadiyah Wanayasa. Bapak-bapak, mas-masnya, nggih, mbah-mbahnya juga sami pepaander wonten ing masjid menika. Terlebih lagi ibu-ibu, para akhwat, ya, adik-adik juga luar biasa memenuhi segenap ruang dan sudut yang ada di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah. Saya lihat euforianya dan juga antusiasmenya luar biasa. Pertama kali saya bicara di masjid ini dengan langsung bertatap muka dengan jamaah sebanyak ini. Masya Allah, subhanallah. Ini tentunya karunia yang tiada terhingga, menjadi semacam inspirasi juga bagi kami dalam mengembangkan bagaimana agar manajemen masjid, terutama di desa kami sendiri. Saya dari Gentan Sari, Bapak Ibu, ya, Pagedongan, kecamatan, daerah agak ke selatan, sudah menjelang ke arah Kebumen. Barangkali ada teman maupun sahabat kami yang juga dulu sama-sama di Karangkobar masih ada di sini.
mungkin juga kita bisa bersua kembali ya. Pernah saya 2 tahun di Karangkobar Bapak Ibu, jadi sudah agak adaptasi dengan suasana dingin di Wanayasa ini ya. Alhamdulillah bisa kembali hadir di Banjarnegara sebelah utara. Tentunya melihat antusiasme ini jadi tergugah kami ya. Kalau dari bahasanya antusias itu kan dari bahasa Yunani, entusias, n itu di dalam, theos itu adalah Tuhan. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya, adik-adik, ada di dalam dirinya, Tuhan berada di dalam diri kita semuanya. Itulah entusias atau semangat, giroh ya. Luar biasa, saya acungi jempol ya, luar biasa jamaah di Masjid Baitur Rahman Wanayasa ini. Tentunya kalau kita melihat tema yang disampaikan oleh panitia, Pak Heru nanti membawakan tema ini, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Apa ada Bapak Ibu ya, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Nah, karena memang faktanya sebagaimana yang Rasulullah sudah kabarkan kepada kita, tentu ada gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke tema yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara ya, supaya kita terbekali ruhiyah kita, kondisi kita siap untuk menerima apa yang nanti saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Saya ingin meneladani penghulu kita ya, leluhur kita semuanya, Romo Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah ya. Beliau kalau mengawali kajian biasanya itu sama-sama melafadzkan zikir ya. Zikir mudah, dan saya yakin Bapak Ibu semua adik-adik sudah hafal ya. Ini dalam rangka supaya apa? Membuka mata batin kita, membuka ruhiyah kita, jiwa kita, agar apa yang kita bicarakan, yang kita majeliskan itu benar-benar nanti bisa masuk ke dalam setiap relung yang ada di dalam hati kita. Zikirnya bagaimana Bapak Ibu? Sudah mafhum nggih insyaallah? Sudah? Sama-sama kita lafadzkan, apalagi ini kita menjelang maghrib, ba'da asar. Ini biasanya memang menjadi kebiasaan Rasulullah untuk melaksanakan zikir ma'surat ya Bapak Ibu. Iya, beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seringkali, bahkan setiap kali ingin mengajar itu melafadzkan zikir yang demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb wa bil islamidin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Tambah lagi, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hafal semua nggih Bapak Ibu nggih? Sudah istiqomah pagi dan petang? Ya. Mudah-mudahan istimror ya, dawam istiqomah dalam meratibkan daripada zikir-zikir di pagi dan petang hari. Ya. Coba mari sama-sama kita hangatkan suasana sore hari ini dengan zikir tersebut tadi ya, sama-sama 3 kali Bapak Ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Diulang nggih. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekali lagi, raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setunggal malih. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin.
Rabbi zidni atau raditu billahi rabba. Jenengan kula sedaya semuanya ridho Allah sebagai Rabb kita. Ya. Kita berarti kan saya dan Anda semua. Ya. Kalau raditu billahi rabba berarti kan saya, maksudnya ridho Allah sebagai Rabb saya. Rabb itu adalah pengertiannya bukan Tuhan semata-mata. Tuhan itu kan sematan yang pada akhirnya diawali dari bahwa Allah lah pencipta kita, Allah yang mengadakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah bertanggung jawab atas setiap penciptaannya. Maka Allah lah yang mengatur, Allah lah yang mendidik, Allah lah yang membina. Maka timbul ada tarbiyah, ya, ada murabbi. Nah, itu karena dari kata itu bahwa Allah itu sang pembina, sang maha pendidik, sang maha pengatur. Maka ketika kita melafadzkan, mengikrarkan kalimat raditu billahi rabba, maka terbukalah hati kita, jiwa kita, ruh kita menerima segenap apa yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu ya, mengapa perlunya zikir ini didawamkan, diistimrorkan, diistiqomahkan. Terlebih lagi ketika kita mau mengkaji daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya ayat itu di dalam Al-Quran isinya hanya dua, yaitu basiran wa nadhiran, ya, yaitu kabar gembira dan peringatan. Nah, tentunya setelah kita melafazkan, timbul dari dalam hati yang penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikrar kita akan terasa begitu penuh penjiwaannya, ya. Raditu billahi rabba, sehingga semua apapun yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kita terima dengan ikhlas, karena kita ridho, ya. Karena kita ridho. Makanya para sahabat dulu kala itu kemudian di belakang namanya disematkan, yaitu sebuah gelar yang paling top melebihi gelar-gelar yang lain, profesor, doktor, magister dan lain sebagainya. Masih kalah jauh di bawah yang namanya apa? Yaitu radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Itulah gelar tertinggi, ya, sepanjang zaman. Allah ridho akan keberadaannya, Allah ridho akan diri kita, dan kita ridho juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap ketentuannya, segenap hukumnya, segenap syariatnya, semua perintah dan larangnya kita ridho atas diri kita. Nah, sehingga insya Allah nanti kita sudah punya pegangan, sehingga tidak sampai kita menjadi pribadi atau orang yang pada kesempatan bulan Ramadan ini menjadi orang yang merugi. Karena apa? Karena kita sudah ridho dengan ketetapan Allah, dengan syariat Allah, dengan segala perintah dan larangan Allah, sehingga kita mudah sekali dalam menjalankan segenap apapun perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh puasa, ya, di bulan Ramadan ya puasa. Disuruh sholat, ya sholat. Disuruh zakat, ya juga berzakat. Disuruh berinfak, bersedekah, ya dilaksanakan. Apalagi Wanayasa luar biasa, kantor layanannya ada di depan sana, ya. Mas Afton, ya, ini luar biasa, ya. Lazismu Wanayasa itu sudah begitu progres dalam penghimpunannya, juga pentasarufannya, juga layanannya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah raditu billahi rabba wa bil Islam midina. Ridho juga Islam sebagai din kita. Din itu makna kita biasa adalah agama. Tetapi agama tidak secara luas bisa menerjemahkan ad-din,
Ya, adin kalau diterjemahkan menurut logoinya adalah bisa aturan, bisa hukum, bisa ketentuan, bisa norma, ya. Sehingga dinul Islam adalah sistem sebagai jalan hidup muslim orang Islam. Nah, sehingga kita juga harus ridho akan sistem yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sistem Islam, pola hidup yang Islami. Itu kita juga harus ridho, ya. Akhlak Islami, adab Islami, itu juga kita harus ridho. Sehingga ketika turun berbagai macam perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan syariat, maka kita pun mudah dan ringan dalam menerima ketentuan hukum, aturan, norma, tatanan, dan nilai-nilai Islam yang memang harus kita jalankan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kehidupan kita, menjadi rule, menjadi rel bagi kehidupan kita hidup di dunia. Nah, yang ketiga adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Maka kita juga harus ridho dengan keberadaan sunnah-sunnahnya. Nah, maka kita akan memaksimalkan bagaimana kita nulat, mencontoh, meniru, ya, menjadi role model, menjadi icon ataupun menjadi idol atau idola bagi kita sebagai orang tua, bagi anak-anak kita. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang menjadi idola bagi kita semua, bagi anak-anak kita semua. Nah ini sehingga ya menghantarkan materi terkait dengan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, kita buka dengan sebuah zikir yang luar biasa, yang membuka cakrawala pikir kita, yang membuka jiwa kita, ruh kolbu kita, sehingga pada giliran nanti kita sudah punya obat sesungguhnya agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, khususnya pada saat menjalani ibadah siam Ramadan. Faktanya memang ada, ya, saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita ataupun siapapun yang ya karena apa? Mereka tadi belum ridho Allah sebagai Rabb-Nya, belum ridho Islam sebagai dinnya, belum ridho Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulnya. Nah, maka bisa jadi mereka, ya, saudara kita, ya, tetangga kita mungkin atau siapapun, bisa jadi mereka ketika masuk ke bulan Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang tidak bisa mengambil manfaat hadirnya bulan Ramadan. Ulama kita Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, itu menuliskan sebuah kisah di kitabnya, yaitu dalam kitab Tasawuf Modern, menceritakan tentang kisahnya Raja Iskandar Zulkarnain. Dalam kisahnya dituliskan sang raja ini akan membawa pasukannya kepada sebuah wilayah, ya. Pasukan besar, ya. Ribuan pasukan disiapkan, dan sebelum berangkat Raja Iskandar Zulkarnain ini memberikan satu perintah, satu komando. Wahai pasukanku, kita akan mengalami perjalanan yang cukup panjang, dari pagi hingga besok pagi lagi. Dan pada malam hari nanti kita akan melewati sebuah sungai yang lebar, ya. Maka ketika masuk ke sungai tersebut, saya perintahkan kepada kalian semua, ambil apapun yang ada di dasar sungai, sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Nah, ini mulai terbagi tiga nih, ya. Terbagi tiga golongan di antara pasukan. Wah, mereka saling pandang dengan satu yang lainnya, saling berembuk, saling mengomentari daripada perintah sang raja tadi. Ada yang kasak kusuk, wah,
Di sungai itu ya paling adanya apa? Ada kerikil yang kecil, gede-gedenya ya batu. Udahlah, ngapain kita ngambil kerikil, ngambil batu, hanya menu-menuin tas saja. Rangsel kita nanti penuh, berat, malah kita tidak bisa berjalan dengan baik. Ini satu kelompok ini tidak mau mengikuti perintah sang raja. Kelompok yang kedua, wah ini perintah bagaimana ya? Ya udahlah, yang penting kita laksanakan, ya. Yang penting kita ngambil seadanya saja, sebisa kita, ya. Ya, gitu ya. Sekadarnya lah. Maka ya kelompok yang kedua ini ketika melewati sungai, ya mengambil beberapa bebatuan, kerikil, dimasukkan ke dalam tas gendongnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah kelompok pasukan yang luar biasa, yang sami'na wa ata'na, apapun yang menjadi perintah komandan dilaksanakan. Jadi menurut Bihamka dalam tulisannya tersebut, dalam bukunya itu dituturkan bahwa kelompok yang ketiga ini memenuhi segala apa yang kosong, ya, bagian kosong di dalam rangselnya, di dalam gembolannya itu, dengan apapun yang ada di dalam sungai tersebut. Kerikil ya diambil, batu ya dibawa, dimasukkan sehingga penuh daripada tas yang mereka bawa. Begitu terbit fajar tiba, sampailah pada titik pos peristirahatan, mereka diperintahkan untuk membuka tas masing-masing, ransel masing-masing. Betapa terkejutnya, ternyata yang ada di dasar sungai itu adalah emas dan berlian dan juga batu-batu permata. Maka yang sama sekali nggak ngambil menyesal luar biasa. Yang ngambilnya hanya sedikit juga menyesal. Karena apa? Tidak ambil sepenuhnya. Yang sudah ngambil penuh pun menyesal. Karena apa? Kenapa nggak bawa tas juga yang lebih besar? Ya ini gambaran yang dituliskan oleh ulama kita Buya Hamka, ya, melalui kitabnya Tasawuf Modern, itu bisa kita ambil ibrah pelajarannya. Andaikan sungai tersebut itu adalah sebagai bulan Ramadan, ya, maka pilihan kita akan menjadi kelompok yang mana, Bapak Ibu jamaah sekalian? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Saya yakin pasti semua yang hadir di sini akan memilih pilihan kelompok yang ketiga, menjadi manusia-manusia yang banyak, ya, mendapatkan pahala, banyak mendapatkan hadiah, banyak mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala ketika melalui bulan Ramadan ini dengan segenap jiwa, dengan sepenuh hati, dengan antusias yang tinggi. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita sampai di penghujung Ramadan nanti, kita tidak menjadi orang yang rugi, ya. Malah ada satu hadis yang menyatakan dalam terjemahannya bahwa rugilah orang, celakalah orang yang bisa melalui Ramadan tapi tidak hapus dosa-dosanya, ya. Jadi kan as-sholatu khamsun wa jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan kafaratu, menjadi kafarut, ya. Yang penting jangan sampai idza tanibu al-kabir, maksudnya jangan sampai kita melaksanakan atau melakukan perbuatan yang mengandung dosa yang besar. Jadi sholat 5 waktu pun bisa menjadi penghapus dosa di antara sholat, ya, sholat dengan sholat. Jadi di antara sholat waktu itu ada jeda, maka kita potensinya berbuat dosa juga ada, maka terhapus dengan sholat kita. Kemudian ya mungkin dosa mingguan, ya. Dosa mingguan itu dihapus oleh sholat Jumat kita. Dosa tahunan terhapus oleh puasa Ramadan kita. Maka kalau kita melewati Ramadan kok sampai dosa kita tidak terhapus, ya berarti kita menjadi orang yang rugi, ya.
orang yang merugi, orang yang bangkrut, ya, yang tidak punya apa-apa. Kita masih dengan dosa-dosa kita, kita masih dengan kesalahan-kesalahan kita. Tapi dosa kecil maksudnya ya dalam hadis ini, karena apa? Sepanjang kita tidak melaksanakan atau kita menjauhi perbuatan yang mengandung dosa besar. Al-kabir artinya adalah dosa besar. Nah, beberapa hadis telah menjadi rambu-rambu bagi kita Bapak Ibu. Saya yakin sepanjang 7 hari kemarin, baik di kultum subuh mungkin atau kultum ba'da tarawih, pasti sudah banyak disampaikan. Kita hanya mengulang menjadi tazkirah di sore ini bahwa ternyata juga banyak hal-hal yang bisa menghapus pahala puasa Ramadan kita. Ya. Ada berapa Bapak Ibu? Setidaknya ada 5 perbuatan yang bisa menghapus pahala di Ramadan kita saat sekarang ini. Kalau puasanya barangkali mungkin tidak batal sepanjang tidak melakukan yang membatalkan puasa, tetapi pahala kita akan Ramadan ini, akan puasa kita di Ramadan ini bisa jadi karena perbuatan yang 5 hal ini bisa terhapus karenanya. Yang pertama adalah al-ghibah. Catat Mas. Tahu ghibah? Apa itu ghibah, adik-adik? Membicarakan orang lain. Yang dibicarakan apa? Keburukannya. Adakah yang membicarakan kebaikannya? Wah, itu ghibah syariah. Jadi potensi ghibah ini luar biasa. Ya. Walaupun kita sendirian hari ini, ternyata kita punya teman yang setia kemana-mana kita bawa. Nggih, Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Apa namanya? Iya, HP ya, telepon genggam. Nah, walaupun kita sendirian, padahal potensi untuk tidak menggibah orang itu, kalau sendiri itu kan mau gibah bagaimana? Wong nggak ada lawan bicaranya ya. Tapi gibahnya dengan jari, ya, bukan dengan lisan. Kita WA-an dengan teman kita yang diketik itu perkaranya orang lain. Nah, padahal sebetulnya ya memang zaman sih ya. Kalau dulu kan belum ada HP, belum ada SMS, belum ada WA. Ketika kita sendiri maka kita selamat dari dosa lisan kita menggunjing orang lain. Tetapi karena zaman ternyata juga teman kita walaupun entah di mana masih bisa kita berhubungan dengan adanya alat komunikasi. Nah, itu. Padahal mestinya bisa meminimalisir dosa ghibah. Ya. Nah, makanya di bulan Ramadan ini maka agak dijauh-jauhkan ya. Ya, kecuali hanya informasi-informasi yang penting saja. Iya, ya, kita kurangi ya WA kita ya. Yang kita perbanyak bacaan Quran. Sudah berapa juz Bapak Ibu? 7 juz. Nah, kalau satu hari 1 juz, insya Allah ya sudah 7 ya. Iya. Padahal kalau kita mengikuti hadis Nabi kan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Nah, wahtisaban itu kalau dalam terjemah yang biasa kita baca itu adalah mengharap pahala. Nah, caranya menggapai pahala itu apa? Ya dengan dihisab Bapak Ibu. Wahtisaban itu kan dari kalimat dasar yaitu hasaba yuhasibu hisaban. Jadi kita hitung, kita planning, kita rencanakan. Kalau mau khatam 1 kali sebulan 30 juz berarti dalam sehari harus satu juz. 1 juz itu terdiri dari 10 lembar. 10 lembar itu kalau dibagi 5 berarti dalam 5 waktu misalnya ba'da sholat 5 waktu berarti sehari berapa? Sekali waktu sholat berapa lembar? 2 ya, 2 lembar. 2 lembar itu 4 halaman. Kira-kira butuh waktu berapa menit Bapak Ibu? 2 lembar. Enggak lama Bapak Ibu ya? Ya itu. Makanya yaitu tadi imanan wahtisaban. Mestinya di planning, dikira-kira, direncanakan.
Sehingga amaliyah kita itu benar-benar nanti tercapai pahala yang maksimal. Nah, gitu ya. Nah, ini. Jadi supaya nanti apa? Ya perbanyak apa yang bisa kita ambil dari sungai Ramadan ini. Sungai yang tadi dilewati oleh pasukannya Iskandar Zulkarnain. Ibaratnya adalah Ramadan ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, jamaah sekalian yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi yang pertama adalah al-ghibah. Yang kedua apa? An-namimah. Nah, an-namimah itu adalah melakukan perbuatan yang bersifat adu domba, menyebar fitnah. Nah, itu. Jadi lebih dari menggunjing ini ya, tetapi langsung bisa memberikan satu statement, pernyataan-pernyataan yang membuat orang lain, dua pihak itu bisa menjadi saling berseteru. Nah, maka ini disebut an-namimah. Nah, ini juga menghapus pahala puasa kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau saya yakin sih tidaklah yang ada di majelis ini ya. Insya Allah Bapak Ibu ya. Dengan apa? Maksimalnya kegiatan yang ada di masjid ini, saya yakin juga memberikan pengaruh besar kepada sikap dan akhlak daripada kita. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi cerita lama. Ghibah juga bagian cerita lama, an-namimah juga bagian cerita lama. Ya, masa lalu kita yang sudah kita tinggalkan pada kesempatan sekarang ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ini barangkali yang mungkin kita juga perlu apa namanya? Perlu sekuat tenaga menjaga ya, sekuat semaksimal mungkin giroh kita untuk menjaga ini. Ya. Jadi adalah al-kadzib, berbicara yang bohong, dusta. Ya. Ngapusi. Ibu-ibu sok ngapusi napa mboten, Bu? Ngapusi anake nggih, putrane. Ana medhi ya. Iya, padahal nggak ada apa-apa. Itu ya salah satu bentuk ngapusi niku nggih, Bapak Ibu. Nah, kalau bapak-bapaknya ngapusi garwane nggih napa mboten? Mboten nggih? Wah, saya nggih. Pitados nggih Bapak Ibu? Nggih, ibu-ibu percaya bapak-bapaknya itu jujur? Nggih, percaya nggih. Wah, ini saya lihat ini wajah-wajahnya memang wajah-wajah jujur semua nggih. Nggih. Jadi insya Allah amanah ya. Jadi saling ya berkata jujur, saling tidak berbohong. Nah, ini. Kemudian yang keempat, nah ini ya, an-nadharu bisyahwat, melihat, memandang yang bisa menimbulkan syahwat. Syahwat napa Ibu? Syahwat ya. Yang bisa menimbulkan keinginan, hasrat ya. Hasrat yang sifatnya apa? Sifatnya saya mau bicara yang ini apa? Enggak enak sama adik-adik ini, Mas Afton ya. Iya, tapi dengan bahasa yang saya perhalus lah ya. Gampangane ngoten nggih. Gampangane. Nah, kula tak ngagem basa Jawa mawon. Ingkang saged nuwuhaken syahwat menika paribasane kados para bapa ingkang saged jumeneng ananging kanthi lenggah. Nah, maksud apa mboten? Genah napa wis digenah nabae nggih. Wong tiyang Jawa niku kebaing sanepa nggih. Nggih, kebaing sanepa. Jumeneng ananging kanthi kawontenan lenggah. Para bapak sagedipun mafhumi ketinggalipun kok tesih nggih, mangu-mangu anginipun badhe usul ngoten niku nggih. Nggih. Ya, cobi dipenggalih lah. Bapak-bapak niku sok saged lenggah ning saged ugi lenggah kalih ngadeg niku Bapak. Nggih. Amargi napa? Nadharu bisyahwat. Nggih. Mas Aftan ya, ketika melihat sesuatu yang menumbuhkan hasrat, gairah, itu kan juga itu posisinya sih duduk, tapi bisa berdiri.
Iya. Itu karena apa? Efek dari madharu bisa syahwat. Kalau di zaman-zaman sekarang ini mungkin sudah terminimalisir hal yang seperti itu. Tapi masa hadis Kanjeng Nabi niki bohong ya? Tidak. Pasti akan berlaku di sepanjang zaman, di setiap zaman, walaupun bagaimanapun keadaannya. Ya. Kalau zaman sekarang ini kemungkinan karena memang ibu-ibu, mbak-mbaknya yang masih belia, yang masih remaja sudah rapi dalam memakai hijab. Ya. Jilbabnya juga panjang menutup perhiasan wanita. Ya. Perhiasan wanita itu maksudnya adalah ya perhiasan, bukan yang kalung, bukan yang gelang, bukan yang anting ya, tapi perhiasan yang memang harus ditutupi gitu kan. Nah, itu yang bisa menumbuhkan syahwat. Nah, di zaman sekarang mungkin sudah sangat terminimalisir. Apalagi mode angkutan kita sekarang sudah tidak banyak menimbulkan ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan. Ya, wong mikro sekarang juga sudah ini kan jarang. Kebanyakan naik motor, ya, mobil pribadi sudah banyak, gitu kan. Nah, kalau dulu pengalaman gitu kan, saya waktu merantau di Tangerang, Bapak Ibu, di Banten sana ya, 20 tahun saya di sana. Itu tahun 90-an itu belum ada GrabCar, belum ada GrabBike, belum ada ojek online gitu kan. Motor belum banyak, mode angkutannya yang ada hanya angkot. Sementara ada di sana industri, ya, industri benang, industri sepatu, yang kebanyakan karyawannya adalah perempuan. Belum para pegawai mall, ya, yang kalau berangkat kerja itu pakaiannya ya nggak mungkin seperti mbak-mbak yang ada di Wanayasa ini ya. Iya, pasti yang itulah ya, yang bahannya dikit-dikit ya. Nah, sehingga kalau naik angkot itu mbak-mbaknya mau masuk ke angkot itu sudah bingung duluan gitu kan. Mau duduk itu miring kanan, miring kiri gitu kan. Makanya potensi nadhar bisahwat itu luar biasa. Alhamdulillah zaman sekarang sudah jarang angkot. Banyak kan naik mobil pribadi, naik motor gitu kan. Nah, potensi nadhar bisahwat itu sudah terminimalisir. Insya Allah puasa kita di zaman sekarang lebih aman. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga nadhar bisahwat yang ada di sini. Nah, itu bahaya Bapak Ibu kalau kita asal jari kita itu bergerak. Nah, kadang kita nggak klik aja nongol gitu kan. Nah, kalau kita tidak senyapkan ya, atau kita mode yang yang baik itu, maka akan kemungkinan itu akan muncul, dan ini menjadi potensi penghapus daripada pahala puasa kita. Nah, maka caranya adalah banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, paling enggak 1 juz dalam sehari, insya Allah itu sudah memakan waktu yang banyak ya, di dalam kehidupan kita, di hari-hari kita. Nah, ini lima hal. Yang kelimanya adalah yaitu al-yaminul kadzibah, yaitu melakukan sumpah palsu. Sumpah palsu bagi orang yang berperkara barangkali yang menimbulkan konsekuensi hukum ketika kita menjadi salah satu saksi di saat itu, tetapi saksi yang kita sampaikan adalah kesaksian palsu, maka itu menjadi penghapus juga pahala kita. Nah, yang kelima ini mungkin agak jarang gitu ya, dan mungkin susah ditemui. Tetapi yang 4 tadi ya, al-ghibah, an-namimah, al-kadzib, an-nadhar bisyahwat, ini ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita. Maka hati-hati dalam kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, supaya tidak terjebak kepada 5 hal yang tadi yang bisa menghapus pahala kita, sehingga keluar dari Ramadan tidak hapus dosa kita,
Justru karena apa? Ada yang berpikiran begini, karena pahalanya berlipat ganda, kalau melakukan maksiat juga dosanya berlipat ganda. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini Bapak Ibu ya, hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 perkara yang tadi. Ada satu lagi, kalau boleh ditambahkan menjadi 6. Satu hadis yang dari Rasulullah SAW sampaikan kepada kita agar kita menjadi hati-hati adalah bahwa man soma ra'i wahwa asyraf. Barang siapa yang saum tetapi dia karena ingin mendapat pujian dari orang lain, dari sesama manusia, maka jatuhnya dia kepada dosa syirik. Ya, man soma ra'i ya fahuwa asyraf, ya, maka dia jatuh dalam lembah kesyirikan. Karena apa? Ria, Bapak Ibu ya. Nah, potensi ini juga masih mungkin hadir di dalam diri kita. Ya, saking orang kepenak karo mertua umpamanya ya. Iya. Ada juga yang orang kepenak karo bojone bisa juga ya. Nah, itu. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena apa? Karena ra'i, karena ria. Karena ingin mendapat pengakuan daripada orang lain. Nah, ini kan menambahkan deretan ya, sikap perbuatan yang bisa menghapus daripada dosa kita. Nah, makanya tadi kita buka dengan satu zikir yang luar biasa, mudah kita lafadzkan, mudah kita hafalkan dan ringan kita baca. Yang penting kita dalami maknanya, itu ternyata luar biasa, bisa menjadi benteng bagi kita untuk kita menjauhkan dari segala bentuk aktivitas yang bisa menghapus daripada pahala puasa kita. Raditu billahi rabba. Ya Allah, aku ridho ya Allah dengan apapun yang Engkau perintahkan, apapun yang Engkau larang. Maka nuansa Ramadan menjadi nuansa yang penuh dengan kegembiraan, ya. Nuansa yang penuh dengan kenyamanan, ya. Nuansanya adalah nuansa yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak berat dirasa, tidak payah kita laksanakan, juga kita tahu rambu-rambunya agar jalan kita dalam menempuh Ramadan di tahun ini menjadi jalan yang membuahkan hasil menuju kepada pelabuhan keselamatan. Kan kita ditarget oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya. Ujung-ujungnya kan la'alakum tattaqun nggih. Nggih. La'alakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kita dibina langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tarbiyah Ramadan ini, melalui pembinaan Ramadan ini, pelatihan Ramadan ini. Target utamanya adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Kita bisa melihat bagaimana tarikh ya, sirah nabawiyah, bahwa Ramadan puasa ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan di tahun kedua hijrah. Jadi setelah Rasulullah dan para sahabatnya itu kaum muhajirin diterima oleh kaum Ansor ya, maka 2 tahun kemudian ya, semenjak pindah beliau dari Mekah ke Yastrib yang kemudian menjadi Madinatul Munawwarah, itu kemudian 2 tahun kemudian diwahyukan, diperintahkan untuk melaksanakan puasa ya, di bulan Ramadan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sejarah mencatat bahwa selama 13 tahun di kota Mekah, berarti kan tahun pertama belum melaksanakan ibadah puasa, baru tahun kedua gitu kan. Nah, kemudian kalau diukur 13 tahun ya, berdakwah ya, di Madinah, tapi futuh ya, Fathu Mekah itu terlaksana di tahun ke-10 Hijrah. Nah, berarti selama 8 atau 9 kali puasa ya, level takwa para sahabat
baik Ansor maupun Muhajirin itu menjadi naik tiap tahun. Kalau yang baru masuk taslim, ya bersahadat bersama Rasulullah, mungkin pada awal puasa ya dia menjadi dasarnya orang yang bertakwa. Ketika tahun kedua ya berpuasa, maka level ketakwaannya naik satu level. Terus begitu setiap tahun menghasilkan kader-kader mutakin, para kaum Ansor dan Muhajirin ini senantiasa naik level takwanya, maka dengan prestasi yang gemilang-gemilang ya, itu hanya dalam kurun waktu 10 tahun di Yastrib bisa kembali membuka kota Mekah. Sehingga apa? Mekah yang tadinya jahiliyah, yang Islam dihinakan, Islam ditentang, Islam ditolak, Islam diusir, tidak diterima, maka semenjak itu Islam hadir di kota Mekah, ya, dibuka kota Mekah dengan istilah Fathu Makkah. Semua simbol-simbol keberhalaan, ya, simbol-simbol paganisme, ya, itu semua dihancurkan. Baitullah Ka'bah itu dibersihkan dari adanya berhala, semua dihancurkan, dibersihkan. Maka semenjak itu Islam tegak di kota Mekah. Nah, hasil dari apa? Dari binaan Ramadan yang menghasilkan generasi-generasi mutakin, ya, baik Ansor maupun Muhajirin selama ya 10 kali Ramadan ya atau 8 kali Ramadan itu naik tingkat level takwanya ya, sehingga setidaknya ada 8 level. Kalau di sini yang ada levelnya level pedas. Mie ayam level 8. Itu pedasnya bikin pingsan mungkin ya. Nah, kalau Rasulullah dulu ya dan para sahabat yang menjadi level adalah level mutakinnya. Nah, andaikan Wanayasa ini adalah Yastrib. Yastrib itu kan sejarahnya adalah kota pertanian. Kota pertanian. Kalau Mekah kan kota metropolitan, kota bisnis, kota dagang. Tapi Yastrib itu adalah kota pertanian, kota agraris, wilayah agraris. Maka di sana tumbuh kurma, ya, kemudian buah-buahan yang lain. Jadi relatif dingin Bapak Ibu cuacanya. Antara Mekah dan Madinah beda. Mekah itu panas, ekstrim panasnya. Ya. Kalau Madinah relatif lebih dingin. Makanya waktu itu kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Yastrib itu begitu nyampe ke Yastrib langsung terkena demam Madinah. Ya. Sama aja kalau orang Banjar ya, iya, yang cuacanya panas naik ke Wanayasa langsung terasa begitu menginjakkan kakinya di masjid ini lebih krenyes gitu. Ya. Betul nggak? Ya betul. Tadi saya rasakan ya. Begitu turun mobil gitu kan, masuk ke sini, apalagi ini pakai apa namanya granit gitu. Granit apa marmer Mas Afton? Marmer ya, masya Allah. Itu terasa langsung krenyes gitu. Nah, jarak antara Mekah dan Yastrib itu 400 km. Ya. Kurang lebih. Bisa jadi Banjar Jakarta. Dulu jalan kaki Bapak Ibu ya. Kalau tidak dilandasi dengan iman yang tinggi, mana mungkin akan sampai kepada tujuan. Nah, ini, maka Ramadan dengan dasar iman yang ada ditingkatkan lagi level imannya, level takwanya. Maka hanya dengan 8 kali atau 9 kali Ramadan Rasulullah dan para sahabat bisa membuka kota Mekah, mengislamkan Mekah ya. Nah, kalau hari ini kan kita nggak mungkin mana Mekahnya, mana Madinahnya, Madinah dan Mekah ada di sana gitu kan. Tapi ada bentuk-bentuk sifat kemekahan yang ada pada kita manusia hari ini. Nah, maka perlu kita hijrahkan ke sifat-sifat orang Yastrib, orang Madinah pada saat itu, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kita bentuk
melalui Ramadan ini, melalui pembinaan Ramadan ini, insya Allah kita akan terbiasa dengan menjauhi hal yang 5 tadi. Maka saya yakin, kita semua yakin, kalau kita sekeluarnya, selesainya ya melaksanakan ibadah puasa, kita akan menjadi generasi atau pribadi yang mutakin. Gimana tidak, wong gibah kita jauhi, namimah kita jauhi, bohong kita tutup, gitu kan? Ya, kita tinggalkan. Naudzaru bil syahwat juga kita tinggalkan. Yaminul al-kadibah juga kita tinggalkan. Potensi riya, syirik kita tinggalkan. Maka bagaimana mungkin kita keluar dari Ramadan tidak menjadi orang yang bertakwa? Maka sejauh takwa kita itu terus meningkat, tentunya sebagaimana yang dicapai oleh sahabat Rasulullah pada saat itu, ya, berdakwah, ya, berjihad, sampai-sampai dalam kurun waktu hanya 8 tahun kita para sahabat bisa memfutuhkan kota Mekah. Kalau ada hati-hati kita yang mungkin masih, pribadi-pribadi kita yang mungkin masih memiliki sifat-sifat kemekahan yang jahiliyah sebelum dibuka oleh Rasulullah dan para sahabat, yuk kita hijrahkan ke sifat-sifat kemadinahan, ya, yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Jaminannya adalah banyak sekali bagi orang yang bertakwa. Mayyataqillaha fahuwa hasbuh, atau waryasubhu min haitsu la yahtasib. Walau amanu ahlal qura, ya, walau amanu wataku ahlul qura, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Itu jaminan takwa. Akan dibukakan pintu-pintu barokah, pintu-pintu rahmat dari langit dan dari bumi. Apalagi kita tinggal di daerah yang katanya rawan bencana. Kan berarti kita butuh takwa. Karena takwa yang menjadi penjaga kita. Kita akan terberkahi dari langit dan dari bumi. Ketika turun hujan bukan menjadi bencana. Ketika datang angin bukan menjadi bencana. Ketika ada sesuatu yang muncul dari bumi juga bukan bencana, bukan musibah. Karena apa? Itulah jaminan takwa. Ya. Walau an ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samawati minas sama'i wal ardh. Nah, itu jaminan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, monggo jangan sampai kita menjadi pribadi yang merugi setelah kita melalui Ramadan ini. Jangan sampai dosa kita tidak terhapus, jangan sampai pahala kita hilang, di mana kita masih melakukan daripada perbuatan-perbuatan setidaknya yang 6 tadi yang kita sampaikan. Karena apa? Potensi menghapus pahala Ramadan kita sangat besar. Sehingga kita keluar dari sungai Ramadan, sungainya Iskandar Zulkarnain tadi di awal, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tas kita kosong, ya, tanpa mutiara, tanpa emas, tanpa permata. Ya, saya yakin semua yang hadir di sini tidak ingin hal yang demikian. Maka sudah menjadi kewajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga diri-diri kita, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memenuhi tema dari panitia, sesuai dengan apa yang tentunya sudah kita sampaikan, menjadi tazkirah bagi kami pribadi dan juga umumnya bagi Bapak Ibu sekalian, terutama yang hadir dalam majelis sore ini. Dan mudah-mudahan juga untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir, pada tetangga kita, mungkin istri kita atau suami kita atau anak kita yang tidak ikut hadir dalam majelis ini, mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan secara tutur tinular, ya, secara gedok tular. Insyaallah ngaten Bapak Ibu, anak-anak jamnya tadi sudah dibatasi, kita sudah mendekati waktu iftar, ya. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal soleh yang kita laksanakan bisa menjadi bagian untuk memperbanyak permata, memperbanyak emas, memperbanyak mutiara yang ada di kantong pahala kita. Amin, Allahumma amin.
Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya hormati, karena kekurangan, karena kefakiran kami dalam keilmuan, tentunya banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, dan ada kebenaran, ada benarnya tentunya kalau Allah Ta'ala yang maha benar, ada kekhilafan karena hamba ini yang fakir dalam keilmuan, asor ing samukawis, kirang ing seserepan, nyuwun aguning pangaksama. Mekaten ingkang saged kula aturaken, wasana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mau ditutup sekalian? Oh, nggih. Doa nggih. Nggih. Monggo kula dherekaken Bapak Ibu jamaah sekalian nyuwun Hastunggoro dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi menapa ingkang panjenengan lan kula suwun wonten ing sonten menika saged dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Karim, ya Ghaniyun Azim, ya Fatahu ya Razzaq ya Hayyun ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Anta maulana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wastabit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulubina sabit qalbina 'ala dinika. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat al musyrikin wa adamir adaka adadin. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina wal mujahidat fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arihna al haqq haqq warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma qfina bihalalikan haramik wa qnina bi fadlika amang siwak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngaten kula wangsulaken dumateng pembawa acara. Kasimangaken. So.